عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. في البداية أيها الكرام أتوجه بالشكر الجزيل إلى هذه المدينة الطيبة الشيخ وأخص الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan bermanfaat kepada kami, dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat ya akramal akramin. Pertama sekali kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh, khususnya kepada Tunku Imam Syekh Masjid, para pengurus masjid dan juga seluruh jamaah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjauhkan kita, menjauhkan keluarga kita, dan menjauhkan kita semua dari seluruh wabah, dari segala bencana dan juga mara bahaya, dan agar Allah memberkahi setiap langkah dan umur kita. فلسطين الكرام أرض مباركة مقدسة، الله سبحانه وتعالى قد بارك فيها وما حولها، وهي أولى القبلتين، المسجد الأقصى فيها أولى القبلتين. صلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الأقصى 16 أو 17 شهرا قبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى فيغير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وفلسطين أرض المحشر والمنشر. أمرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نأتي المسجد الأقصى لنصلي فيه، فإذا لم نستطع أو لم نطق أو نتحمل على زيارته فلنهدي إليه زيتا ليضاء في قناديله، فإن من أهدى إليه كان كمن صلى فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana kita ketahui, bumi Palestina merupakan bumi yang dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi Palestina merupakan tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi Palestina terdapat Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam di berbagai belahan dunia. Sebagaimana baginda Rasulullah beserta sahabat beliau telah menghadap ke arah Masjidil Aqsa lebih kurang selama 16 bulan ataupun selama 17 bulan lamanya sebelum arah kiblat berpindah ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan juga Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang ada di muka bumi ini setelah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan bumi Palestina merupakan tempat di mana seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nanti. Dan baginda Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk mendatangi bumi Palestina dan melakukan salat di dalam Masjidil Aqsa yang ada di sana. Karena kata beliau, barang siapa yang melakukan salat di dalam Masjidil Aqsa, maka ia akan memperoleh pahala 1000 kali lipat ganda dibandingkan salat di masjid-masjid lainnya. Lalu Rasulullah juga menyampaikan, kalau kita tidak mampu berangkat ke Palestina, kalau kita tidak mampu melakukan salat di dalam Masjidil Aqsa, apa yang harus kita lakukan? Kita juga bisa memberikan berbagai macam bantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menyelamatkan Masjidil Aqsa. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang membantu perjuangan saudaraku di bumi Palestina, barang siapa yang membantu menyelamatkan Masjidil Aqsa, maka ia juga akan memperoleh pahala sama seperti melakukan salat di dalam Masjidil Aqsa tersebut. فلسطين أيها الإخوة منذ عديد السنوات تتعرض لجميع أنواع الظلم والاضطهاد. هذا الظلم الذي يقع على شعبنا والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولعلي أذكر لكم مثال ما يحدث في المدينة المقدسة مدينة القدس من تهجير لأهلها، وهذا خبر يعني يأتينا البارحة واليوم من تهجير الاحتلال ل700 شخص من حي يسمى حي الشيخ جراح في مدينة القدس خارج أسوار مدينة القدس.
يضايقون على أهلها في أرزاقهم، يهدمون بيوتهم، يصادرون ممتلكاتهم. لماذا أيها الكرام يفعلون ذلك؟ يريدون أن يجعلوا تلك المدينة خالية من المسلمين حتى يستفردوا بها ويفعلوا بها ما يشاءون، ولكن بإذن الله لن يحصل لهم ما يريدون ما دام أن هنالك شعب مرابط في مدينة القدس وفي فلسطين يأبى أن يخرج، ثابت مرابط صامت. وما دام أن خلف ذلك الشعب شعوبا إسلامية عظيمة، ومنها هذا الشعب الطيب الذي يقف مع أهله في فلسطين يساندهم ويثبتهم، لن يحصل الاحتلال على ما يريد إن شاء الله. Sebagaimana kita ketahui, bumi Palestina telah dijajah oleh Israel laknatillah lebih kurang selama 72 tahun lamanya. Berbagai macam kota dan wilayah yang ada di bumi Palestina telah diblokade oleh Zionis Israel lebih kurang selama 14 tahun lamanya. Kita tahu bahwa penjara terbesar di dunia itu letaknya di bumi Palestina. Saudara-saudara kita dipenjarakan oleh Israel di tanah kelahiran mereka sendiri. Bayangkan, berbagai macam kezaliman, kebiadaban dilakukan oleh Yahudi laknatillah terhadap saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Salah satunya yang hingga hari ini masih terjadi, yaitu di wilayah kota Yerusalem, kota Al-Quds yang merupakan ibu kota Palestina, di mana di kota tersebut terdapat Masjidil Aqsa, masjid kita bersama. Kita tahu hingga hari ini Yahudi laknatillah terus berusaha untuk mencegah saudara-saudara kita agar tidak bisa melakukan salat jamaah di dalam Masjidil Aqsa. Bahkan barang siapa yang ingin memasuki Masjidil Aqsa itu harus memiliki izin dari otoritas Zionis Israel laknatillah. Dan sekitar 1 malam yang lalu ataupun 2 hari yang lalu, saudara kita yang ada di wilayah ataupun di sekitar Masjidil Aqsa, nama wilayahnya yaitu Sheikh Jarrah, sekitar 700 orang saudara-saudara kita yang tinggal di sana, mereka diusir oleh Yahudi laknatillah. Sekitar 700 orang saudara kita, rumah kita dihancurkan, dirobohkan oleh Yahudi laknatillah. Apa tujuan mereka? Mereka ingin menguasai kota Al-Quds, mereka ingin menguasai kota Yerusalem, mereka ingin mengubah kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itulah tujuan mereka. Dan juga target Yahudi pada tahun 2024, sekitar 3 tahun ke depan, bumi Palestina ini sudah tidak ada lagi di peta dunia. Mereka ingin menggantikannya dengan Israel Raya. Inilah berbagai macam kezaliman, kebiadaban yang terus dilancarkan, yang terus dilakukan oleh Yahudi. Yang mana kalau kita terus mengikuti bagaimana perkembangan saudara kita, insya Allah kita akan tahu bagaimana kondisi yang dialami oleh saudara kita yang ada di sana. Tetapi insya Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama masih ada para pejuang, para mujahidin, para murabitin di bumi Palestina, yang mana mereka rela meninggalkan rumah mereka, rela meninggalkan kegiatan mereka demi menjaga kesucian Masjidil Aqsa dari jeratan kaum Yahudi. Dan selama masih ada umat Islam yang bersatu, selama masih ada umat Islam yang terus mengambil peduli untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, insya Allah mereka akan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ketegaran, diberikan ketabahan oleh Allah, sehingga insya Allah dalam waktu dekat mampu merebut kembali tanah kelahiran mereka dan juga mampu mempertahankan masjid kita bersama dari jeratan kaum Yahudi laknatillah. ما واجبنا أيها الكرام تجاه فلسطين والمسجد الأقصى؟ أولا أن تبقى هذه القضية دائما حية في قلوبنا وفي صدورنا، لأن بعض الناس يظن خطأ أن الأقصى لفئة معينة من الناس، وهذا خطأ. المسجد الأقصى لكافة المسلمين على وجه الأرض، وربنا عز وجل لن يسأل فئة معينة ماذا فعلتم وماذا قدمتم، سيسأل كافة المسلمين المقتدرين ماذا قدمت وماذا فعلت للمسجد الأقصى ولفلسطين. ثانيا أيها الكرام، علينا أن نربي أولادنا، أطفالنا، بناتنا الصغار، نربيهم على حب المسجد الأقصى كما نربيهم على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وكثير من الأعمال والفضائل، نربيهم على حب المسجد الأقصى، لأن الأقصى جزء أصيل من عقيدتنا. ثالثا وأخيرا أيها الأحباب، ونحن في شهر رمضان، شهر الخيرات،
الشهر الذي تتضاعف فيه الأجور والحسنات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حق الصدقة والإنفاق: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فالله الله أحبائي في مساندة أهلكم في تلك المدينة وفي فلسطين عامة، وتثبيتهم على أرضهم حتى لا تنجح مخططات الاحتلال. وفي النهاية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلون في المسجد الأقصى قريبا عاجلا وهو محرر مطهر إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى كذلك أن يحفظ بلادكم وأولادكم وأن يبعد عنها كل سوء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina? Yang pertama sekali, mari kita tanamkan di dalam hati kita bahwa Masjidil Aqsa merupakan masjid milik kita bersama. Meskipun letaknya di bumi Palestina, Masjidil Aqsa bukan hanya milik rakyat Palestina, tetapi milik seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Kemudian juga mari kita tanamkan di dalam hati kita bahwa penjajahan yang terjadi di bumi Palestina itu merupakan tanggung jawab kita bersama, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari seluruh umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanyakan, apa yang telah kalian berikan untuk tanah suciku Palestina? Apa yang telah kalian lakukan untuk membantu saudara-saudara kalian di bumi Palestina? Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan beliau datang kemari adalah untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa masih ada saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah ditindas di tanah kelahiran mereka sendiri. Tujuan beliau datang kemari bukan untuk meminta-minta, bukan untuk meminta sedekah, tidak, tetapi tujuan mereka untuk berdakwah, berjihad melalui dakwah, berjihad melalui mengingatkan kita semua dan mengajak kita bersama untuk jihad melalui doa dan sedekah terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Kemudian yang kedua, mari kita tanamkan, mari kita ajarkan anak-anak kita didik generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Bagaimana sejarah bumi Palestina, di mana letak Masjidil Aqsa, kita tanamkan kepada mereka agar mereka senantiasa mencintai bumi Palestina, mencintai bumi para nabi, mencintai kiblat pertama umat Islam di berbagai belahan dunia. Kita ajarkan mereka sebagaimana kita ajarkan mereka membaca Al-Quran, bagaimana melakukan puasa, bagaimana membaca Al-Quran dan sebagainya. Karena Masjidil Aqsa juga merupakan bagian daripada akidah umat Islam yang hingga hari ini sedang dipertaruhkan nyawanya. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah bertemu dengan malam ke-25. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan, bulan di mana segala amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan, karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, sedekah dapat menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dapat menjauhkan kita dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam penyakit, mara bahaya dan juga bencana. Dan juga sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Oleh karena itu, mari kita ambil kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat agung ini, yang belum tentu kita bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Mari kita berlomba-lomba, kita sisihkan sedikit harta yang telah dititipkan kepada kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Dan insya Allah ini menjadi ladang pahala terbaik yang terus mengalir kepada kita, dan insya Allah bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti di hari kelak. Dan di akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar insya Allah dalam waktu dekat kita semua bisa melakukan salat dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dari jeratan kaum Yahudi laknatullah. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjauhkan kita, menjauhkan negara kita dari segala berbagai macam bencana, wabah dan juga mara bahaya. Dan agar Allah memberkahi setiap langkah kita, memudahkan rezeki kita, dan menjadi pemberat timbangan kita di hari kelak nanti.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum kami akhiri, mungkin sedikit informasi. Alhamdulillah kami dari Lembaga Aksi Cepat Tangga yang hingga hari ini usianya sudah mencapai 16 tahun. Berkat kepercayaan dari seluruh rakyat Aceh, khususnya rakyat Aceh dan juga umumnya seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah pada bulan Maret yang lalu kita sudah berhasil membangun 2 sumur wakaf terbaik di bumi Palestina untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, yang kita namakan Sumur Wakaf Ureng Aceh. Ini pertama sekali di dunia disumbangkan oleh salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun kita dikatakan provinsi termiskin, tetapi alhamdulillah kita memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin di antara tengku-tengku ataupun umi-umi nanti diberikan kesempatan untuk mengunjungi bumi Palestina dan juga tentunya bisa melihat Sumur Wakaf Ureng Aceh yang ada di wilayah Gaza. Dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita juga akan membangun 20 unit rumah wakaf untuk saudara-saudara kita yang sudah tidak lagi memiliki tempat tinggal, yang mana setiap hari setiap malam rumah mereka digusur. Apa tujuan mereka? Mereka ingin memasukkan orang-orang Yahudi dari berbagai negara Eropa untuk menguasai bumi Palestina dan mengusir saudara-saudara kita dari tanah kelahiran mereka sendiri. Insya Allah kita sekarang akan melihat 3 video singkat bagaimana kondisi saudara kita di bumi Palestina dan juga bagaimana pembangunan sumur wakaf yang ada di wilayah Gaza Palestina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.